Hari ke-11. Tak ada yang spesial di hari itu. Hari itu aku terbangun karena suara piring pecah dari ruang tengah. Irfan pun sama. Dia terbangun karena suara tersebut. Saat itu langsung paranoid. Aku berpikir apa ada yang berantem atau ada yang melihat setan. Tapi saat aku lihat jam, ternyata jam menunjukkan pukul 6.30. Gak mungkin ada aktivitas makhluk halus saat itu. Itulah yang gue pikirkan. "Van, coba cek sana," kataku dalam keadaan masih mengantuk. "Lu aja sana, masih ngantuk gue," kata Irfan menjawab dalam keadaan mengantuk juga. Dengan berat hati, aku bangun dari posisi tidurku. Aku berjalan ke arah pintu untuk melihat keadaan yang terjadi. Saat aku melihat ke ruang tengah, Siska sedang membersihkan pecahan piring dibantu Selfie. Saat itu hanya mereka berdua di ruang tengah. "Maaf ya kak, jadi buat kakak bangun," kata Selfie menyapa aku. "Oh iya gak apa-apa," kataku tanpa menanyakan apa yang terjadi. Aku pun masuk kamar lagi. Irfan sudah dalam posisi duduknya. "Kenapa?" tanya Irfan ke aku. "Piring pecah," kataku bersiap tidur lagi. Setelah itu aku tidur lagi karena gak ada kegiatan sama sekali. Jam 8 aku dibangunin Irfan untuk pergi ke tempat bapak pintar tersebut. Aku saat itu menolak karena masih pagi. Takutnya sampai sana bapak tersebut pergi ke ladang. Tapi saat itu Irfan terus mengganggu tidurku. Dengan sedikit emosi aku bangun dari posisi tidurku. Aku mengambil sebungkus mie instan untuk sarapan aku. Saat itu aku ngerasa kalau Siska gak akan buatin aku sarapan. Tapi dugaanku salah. Di ruang tengah sudah tersedia sarapan buat aku. Dan memang sepertinya cuma aku yang belum sarapan. Sebelum sarapan, aku pergi cuci muka untuk menghilangkan rasa kantukku dan berlanjut untuk sarapan. Setelah sarapan, seperti biasa, aku ngerokok ditemani Irfan. Kita ngobrol membahas si kepala. Entah kenapa obrolan tersebut lumayan menghibur aku. Karena Irfan melucu tentang si kepala. Karena dia termasuk jin yang lemah. Untuk mampir ke rumah pun dia gak berani sama si merah. Tak lama setelah obrolan, Siska keluar menemui aku dan Irfan. Dan saat itu hanya Irfan yang diajak ngomong. "Jadi gak kak?" kata Siska. "Jadi dek, bentar ya, habisin teh dulu," jawab Irfan. "Kalau gitu saya ganti baju dulu ya, keringetan habis bersih-bersih dapur," kata Siska. "Ya dek, kakak tunggu," kata Irfan. Siska pun masuk ke dalam rumah lagi. Aku cuma memandang Irfan dan mulai bertanya, "Mau kemana lu sama Siska?" "Kita gak jadi ke rumah si bapak pintar," tanyaku sambil menatap Irfan. "Jadilah, dia gue ajak ke rumah bapak pintar," kata Irfan. "Kenapa lu aja gue kalau udah ada yang nemenin?" kataku sudah mulai malas. "Bosan gue Vin kalau gak ada lu," kata Irfan nyengir ke aku. Beberapa obrolan aku menolak kalau Siska harus pergi bareng kita berdua. Di sisi lain, Irfan terus merayu aku agar Siska bisa ikut bareng kita berdua. Dengan terpaksa, aku turuti apa kemauan Irfan. Hampir 15 menit Siska tanggung keluar. Teh udah habis, dibarengi rokok. Aku sudah mulai suntuk. Tak lama Siska keluar. Dia menggunakan baju ketat dan celana panjang. Kelihatan banget dia bukan selera aku, karena dengan jelas terlihat dadanya yang rata. Siska juga membawa botol aqua yang diisi dengan air minum hasil merebus sendiri. "Kak, maaf, lama ya. Sekalian rapiin barang-barang tadi," kata Siska tersenyum ke Irfan. "Iya deh, gak apa-apa. Lagian juga baru habis kok tehnya," kata Irfan berbohong. Aku saat itu gak suka lihat momen kayak gitu, dimana salah seorang harus berbohong agar tidak membuat orang lain merasa gak enak dengan kita. Setelah obrolan itu, kita pergi bertiga ke desa. Siska berada di samping Irfan, dan Irfan saat itu emang berada di posisi tengah. Di perjalanan kita masih membahas si kepala, dan tiba-tiba Siska nyeletuk. "Cowok apaan yang lari ninggalin cewek di belakang?" kata Siska menyindir aku. Saat itu aku benar merasa tersindir. Tapi aku berusaha tenang. "Gue mah nyari aman aja, ngapain gue ngurus orang yang cari masalah?" kataku gantian menyindir Siska. Mendengar sindiran aku, Siska membuka botol aqua dan menyiramkannya ke aku dan terkena bajuku. "Apa-apaan sih lu?" kataku emosi dan mendorong Siska. Siska pun jatuh dalam posisi duduk dan terlihat seperti kaget. Telapak tangannya sedikit berdarah terkena kerikil. Dia merintih kesakitan hampir menangis sambil membersihkan dan meniup-niup tangannya. Aku mengecek bagian baju aku yang basah terkena air dan mulai emosi. "Keterlaluan banget sih lu," kataku emosi. Siska hanya merintih sambil membersihkan telapak tangannya.
Irfan datang seolah pengen melerai dan menenangkan aku. Irfan merangkul aku dan membawa aku agak menjauh dari Siska. Udah Vin, gak usah gitu, kata Irfan berusaha menenangkan aku. Lu pergi sama Siska aja dah, gue udah males, kataku dengan nada agak tinggi. Irfan datang ke tempat Siska dan membantu dia berdiri. Melihat hal itu, aku pergi meninggalkan mereka menuju rumah. Sampai di rumah, aku pergi ke kamar. Rumah emang dalam keadaan sepi saat itu. Aku gak tahu mereka kemana. 2 jam sudah aku sendirian di rumah. Aku ngerasa bosen banget. Udah habis berapa batang rokok yang aku habisin di teras. Entah kenapa saat itu aku tertarik melihat batu si merah. Aku bertanya-tanya, kenapa si merah mau tinggal di batu? Kenapa nggak di rumah kosong? Atau paling nggak di tempat rumah yang kita tempati? Aku saat itu mencoba mendekat ke arah batu si merah. Apa ada sesajen atau tidak? Lagian, kalau aku nggak macam-macam, tak akan terjadi apa-apa dengan aku. Saat berada di dekat batu si merah, aku mencoba memutari batu tersebut. Mencoba mencari uniknya batu ini sampai si merah mau tinggal di tempat seperti ini. Terdengar suara tawa pelan mendesah si merah dari atas batu. Dengan cepat aku menjauh dari batu tersebut. Aku saat itu langsung parno. Apa aku diikutin? Apa nanti si merah bakal datangin aku? Tanpa mikir panjang aku berjalan cepat ke arah rumah si bapak pintar. Tapi saat itu aku ketemu di jalan dengan beliau. Aku langsung bertanya, Pak, apa saya diikuti si merah? Tanyaku panik. Bapak tersebut memandang ke aku. Tidak kok, kenapa? Tanya bapak tersebut. Tadi saya ke tempat batu si merah. Langsung dengar suara ketawanya. Kataku mulai lega. Apa nanti dia bakal datangi rumah yang kita tempati ya Pak? Tanyaku. Tenang saja. Si merah gak akan mendatangi hanya karena hal itu, kata bapak tersebut. Akhirnya aku lega banget saat itu. Aku coba bertanya lagi. Kenapa pagi-pagi setan udah aktivitas ya Pak? Tanyaku. Emang harus malam ya? Kata bapak tersebut tersenyum ke aku. Tak lama, bapak tersebut pamit untuk pergi. Tak lupa aku ucapin terima kasih dan maaf karena udah ngerepotin beliau terus. Karena gak ada kerjaan, aku mencoba pergi nemuin Irfan. Paling gak kalau udah selesai ada teman ngobrol buat aku. Tapi saat itu aku lupa bertanya apakah bapak tersebut melihat Irfan. Maklum saat itu aku paniknya bukan main. Apalagi ditambah keparnoan aku. Aku berpikir lebih baik aku pergi ke rumah bapak tersebut. Mungkin aja Irfan lagi nunggu. Tak lama aku sampai di rumah bapak tersebut. Dan benar, ternyata Irfan ada di rumah tersebut. Tapi gak ada Siska. Aku pun samperin Irfan yang lagi ngerokok di depan rumah bapak tersebut. Sendirian lu? Tanyaku. Siska pingsan. Lagi tidur di rumah ini, kata Irfan. Kenapa? Shock karena gue dorong, tanyaku. Kagak. Ternyata anaknya si kepala ngikutin Siska. Katanya seneng sama Siska, kata Irfan. Loh, kok bisa? Bukannya kalau lebih lemah gak bisa masuk kawasan si merah? Tanyaku deg-degan. Mana gue tahu? Ada kompensasi buat anak kecil kali. Namanya juga anak-anak, kata Irfan nyengir ke aku. Terus Siska pingsan karena diceritain gitu? Norak banget, tanyaku. Kata si bapak, dia pingsan karena lihat anak kecil itu di kakinya waktu mau dipulangin, kata Irfan. Oh terus kemarin malam bapaknya ngikutin kita buat nyari anaknya, tanyaku. Aku udah cerita ke si bapak, katanya mungkin dia berusaha masuk atau nempel di tubuh kita, kata Irfan. Biar gampang masuk kawasan si merah. Tapi tolol ya, kenapa dia harus nunjukin rupanya kalau mau masuk ke tubuh kita? Tanyaku. Ya mana gue tahu, namanya juga setan apa adanya. Kayaknya beneran dibully dia di sini, kata Irfan nyengir ke aku. Aku pun tersenyum mendengar celotehan Irfan. Aku sebenarnya benar-benar takut sama itu. Tapi aku berusaha melucu, mencoba agar ketakutan aku bisa hilang dengan candaan kita berdua. Dan juga sebenarnya dengan cerita tersebut membuat aku tambah gak betah di desa ini, dimana ternyata siang dan malam kita harus tetap waspada. Setelah obrolan tersebut, aku keingat masalah proker kedua aku yang belum ada rencana sama sekali. Setelah selesai Irfan merokok, dia mengajak aku masuk ke dalam untuk mengecek kondisi Siska. Sampai di kamar, aku lihat tangannya yang terluka akibat aku dorong. Entah kenapa ada perasaan menyesal udah ngelakuin hal itu. Van, anaknya udah dipulangin kan? Tanyaku. Udah, gak lama sebelum lu datang bapak itu pergi, jawab Irfan. Tadi gue ketemu bapak itu di jalan, paling dia balikin anak itu, kataku agak merinding.
Aku gak nyangka ketemu bapak itu sambil membawa setan dari rumah hantu. Tapi aku tetap tenang. Tahu lagian udah gak ada anak kayak itu. Lu gak nyoba grepe-grepe badan dia? Tanya Irfan nyengir ke aku. Ya elah, apa sebegitu ngenesnya kita? Sampai orang pingsan digrepe. Jangan-jangan lu yang grepe. Kagak, sama kita satu pikiran. Gak ada tantangannya, kata Irfan nyengir ke aku. Hampir 3 jam aku dan Irfan di kamar itu. Tapi Siska belum bangun juga. Obrolan gak penting terus keluar dari mulut kita berdua. Setelah bosan menunggu, akhirnya bapak tersebut pulang. Siska disuruh tiduran di rumah itu. Aku ajak Irfan jalan-jalan. Tapi Irfan menolak dan lebih milih di kamar menjaga Siska. Tengah hari, Siska baru sadar dari pingsannya. Dia langsung menangis dan pergi ke samping Irfan. Dia cerita jika emang dia melihat anak kecil di samping kakinya. Dan saat itu juga, dia cerita kalau nggak memberitahu anak-anak kakaknya yang lain. Kalau dia lihat hantu dan jawabannya sama dengan aku dan Irfan, nggak mau bikin heboh rumah. Lagian Siska mau tetap bertahan di KKN ini dan lulus kuliah. Dia beranggapan semakin lama lulus, semakin berat beban orang tuanya untuk membayar kuliah Siska. Dia sebenarnya berpikir untuk meninggalkan KKN, tapi apa alasannya harus dikatakan ke orang tuanya? Alasan kalau melihat hantu. Hal itu bukan jawaban yang bisa diterima banyak orang. Terlihat Siska udah agak tenang. Dia mengajak Irfan untuk pulang. Dan Irfan yang ngajak aku pulang, bukan Siska. Kita pun izin pamit ke bapak pintar tersebut. Sekalian aku bertanya, apa ada kemungkinan jika Siska atau yang lain bakal diikuti lagi? Tapi bapak tersebut hanya bilang, jangan khawatir. Kata-kata tersebut cukup membuat aku lega. Saat itu, Siska gak pernah jauh dari Irfan. Bahkan dia merangkul tangan Irfan saat perjalanan pulang. Dan terkadang Irfan tersenyum nyengir ke aku karena dadanya nempel di tangannya. Aku saat itu gak merasa iri. Lagian Siska bukan tipeku. Beda jika posisi Siska diganti selfie. 100% gue bakal iri. Sampailah di rumah, Siska langsung memasak untuk makan siang. Tak lupa dia membuat makanan istimewa buat Irfan karena udah merhatiin dia. Dan udah pasti gak ada makanan istimewa untukku. Setelah makan makanan yang apa adanya, aku pergi merokok duluan. Irfan nawarin aku makanan istimewanya, tapi aku menolak. Tak lama anak-anak yang lain datang juga untuk makan siang. Setelah itu kita berpisah lagi. Aku gak tahu apa yang mereka lakukan. Karena saat ditanya, mereka hanya menjawab mengurus proker tanpa memberitahu proker apa yang dilakukan. Setelah selesai merokok, berlanjut aku untuk memikirkan prokerku. Saat baca-baca buku pedoman, entah kenapa aku berpikir untuk proker santunan fakir miskin. Di mana emang keluar uang, tapi aku cepat lolos dari desa ini. Tanpa pikir panjang, aku bikin proposal yang akan ditunjukkan ke Pak Kades. Irfan pun aku suruh buat proposal penyuluhan yang dia mau. Setelah proposal aku dan Irfan jadi, kita berdua pergi ke rumah Pak Kades. Tapi beliau lagi pergi ke kota dan mau gak mau kita harus nunggu. Untuk menghilangkan kebosanan, kita pergi jalan-jalan keliling desa. Tak lama, aku bertemu Selvi dan Eni di jalan. Mau kemana dek? Tanyaku ke Selvi. Nih mau konsultasi proposal kak, kata Selvi. Pak Kades lagi pergi ke kota, kataku. Oh kakak dari sana ya? Ya udah kalau gitu kita balik aja dulu deh, kata Selvi. Di saat obrolan itu, aku lihat hari ini Eni pendiam banget. Lebih kelihatan lesu, beda dengan hari-hari biasa. Tapi aku berpikir mungkin lagi kecapean atau lagi bosen. Tetapi tidak. Enilah yang melihat salah satu sesajen di desa dan juga penunggunya di hari itu. Dan akan diceritakan di hari ke-12. Eni tidak diganggu, tetapi hanya diperlihatkan sosoknya. Setelah mereka pergi, aku dan Irfan melanjutkan kebosanan dengan jalan-jalan. Hingga akhirnya sore hari datang. Meski sore hari datang, Pak Kades juga belum pulang dari kota. Dan saat itu juga, aku mutusin untuk pulang ke rumah dan akan konsultasi besok. Aku malas kalau kayak kejadian tadi malam, dimana kita pulang malam dan bertemu si kepala. Sampailah kita di rumah. Di rumah tersebut sudah ada para wanita.
Hanya Anton dan Putra yang gak kelihatan saat itu. Malam pun datang. Anton dan Putra kembali dari tugasnya mengawasi proker utama. Setelah makan bersama, seperti biasa, mereka membentuk kelompok sendiri-sendiri. Aku dan Irfan seperti biasa di teras sambil ngerokok. Yang lain pada sibuk-sibuk sendiri. Tak terasa udah hampir jam 9, dimana aku juga udah mulai ngantuk. Tapi ngantukku hilang saat melihat ke arah batu si merah, dimana terlihat samar si merah sedang berdiri di atas batu tersebut. Dan si merah pergi ke arah lain dan bukan ke arah rumah. Dengan cepat aku berdiri dan bersiap untuk masuk. Mau kemana? Tanya Irfan. Lu gak lihat batu si merah, Van? Tanyaku. Kagak, kenapa emang? Tanya Irfan. Gue lihat dia barusan, terus pergi dari batunya, kataku. Kesini? Tanya Irfan. Kagak, ke arah hutan. Mau ngapain ke arah hutan? Rapat hantu, kata Irfan masih bercanda. Ya, aku bisa maklumi Irfan bercanda tentang hantu, tapi saat itu aku gak bisa diajak bercanda. Aku ajak Irfan untuk tidur. Lagian ruang tengah juga terlihat udah sepi. Tanpa banyak tanya, Irfan setuju untuk ikut aku tidur. Tapi saat itu aku benar-benar gak bisa tenang setelah melihat si merah, walaupun samar. Aku suruh Irfan untuk mengecek jendela, dan benar, Irfan kaget saat itu. Dia melihat si merah di atas batunya. Ternyata si merah udah kembali ke rumahnya, yaitu batu. Vin, ada Vin si merah di batunya, kata Irfan. Nah kan, apa yang gue bilang? Kata gue dengan perasaan gak enak. Van, coba lu panggil siapa aja buat kesini, kataku. Apa mereka juga bisa lihat si merah? Lanjut aku dalam posisi duduk. Malah heboh nanti Vin, kata Irfan dengan santainya. Masalahnya cuma kita yang ketemu si merah, kataku. Lagian dia gak kesini. Udah tidur aja sono, kata Irfan. Sebelum aku tidur, aku memastikan dulu apa benar si merah hanya di batunya dan gak akan menuju ke kamar. Saat itu, si merah emang ada di batunya dan diem. Aku benar-benar kepikiran si merah lagi. Masalahnya aku berpikir, untuk apa si merah nunjukin rupanya meskipun samar kalau cuma buat berdiri di batu? Dan terjawab semua di hari ke-12 beserta sesajen keempat di desa ini. Besoknya juga Bapak Pintar itu memberitahu kalau desa ini ternyata sama mengerikannya seperti di hutan, di mana kita selama ini hanya fokus ke hutan. Bapak tersebut mungkin menjelaskan semuanya agar kita benar-benar hati-hati. Mungkin karena lelah, di mana kita harus menemuinya terus. Selain itu, Bapak tersebut memberitahu tempat-tempat sesajen di desa ini yang sekiranya jangan kita datangi. Ternyata Sendang merupakan jin terkuat di desa tersebut, di mana katanya jenderalnya pun segan terhadap penunggu Sendang. Untuk catatan ya, untuk yang berharap cerita ini klimaks, silakan kecewa. Karena emang gak ada adegan klimaksnya seperti film-film dan lebih ke cerita datar sampai di mana proker pembuatan kamar mandi selesai. Di sini, aku hanya menjelaskan tentang kejadian mistis yang dialami perharinya, bukan tentang kisah yang akan berujung ke klimaks. Kenapa hanya aku dan Irfan yang diganggu? Sebenarnya semua dapat cerita masing-masing dan bahkan meneror satu rumah, di mana si merah tak berkutik kawasannya dimasuki jin lain karena kalah oleh hantu yang meneror. Dari manakah hantu yang meneror? Akan ada diceritakan di part-part 20 ke atas. Dan untuk yang menebak-nebak sopir yang tersenyum, si sopir sama sekali tidak punya indera keenam di mana dia bisa melihat hantu. Dan untuk part BB akan ada di beberapa part. Tidak semua part ada BB-nya. Sudah dijelaskan di patch 1. Untuk yang tidak suka ada bagian BB-nya, mohon dibaca dengan sabar, karena penulis cerita apa adanya. Dan admin undur diri. Terima kasih kepada si TS, kepada dirinya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Sehat-sehat ya di sana.